si Herlina ini merupakan salah satu santriwati di salah satu pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Ini menurut cerita yang aku dengar ya guys. Jadi banyak banget ini versinya, makanya kalian untuk yang sibuk banget, aku bakalan ringkas satu cerita hantu legend yang sangat viral ini. Jadi hantu Herlina ini berawal ketika dia mencuri batu akik salah satu pengurus pesantren dan kemudian ketahuan oleh salah satu santriwati yang lainnya dan dia dilaporkan. Kemudian ketika dia akan dihukum, dia berlari keluar dari pesantren dan ketika berlari itu karena saking kencangnya berlari dan saking takutnya karena dia juga dikejar oleh pengurus pesantren tersebut. Nah ketika berlari tersebut dia secara kebetulan ditabrak oleh truk yang melintas. Kemudian dia pun siuman selama nggak siuman apa sih? Jadi Herlina itu selama 2 minggu dia di rumah sakit dan bapaknya nungguin, dan kebetulan ibunya Herlina ini kalau nggak salah tuh udah meninggal gitu, dan si bapaknya ini yang mengurus dan dia sangat berharap bahwa Herlina ini akan menjadi penerus dan nanti bisa mengurus si bapaknya. Nah kemudian setelah 2 minggu di rumah sakit, Herlina pun meninggal pada akhirnya, dan meninggalnya ini sangat menyedihkan. Jadi ketika bapaknya mengambil peralatan Herlina di pesantren, maksudnya dia kan Herlina nggak tahu kapan masuknya karena mungkin saking parah banget kecelakaannya. Nah ketika mengambil barang-barang Herlina ke pesantren, Herlina meninggal di rumah sakit dalam keadaan sendirian dan gak ada yang nungguin. Dan si bapaknya tuh jadi kayak dendam banget karena dia tahu kejadian dan yang sebenarnya, dan Herlina itu sebenarnya dia ngambil batu akik si pengurus itu karena ingin mencari perhatian dari para pengurus dan juga santri dan santriwati, makanya dia mengambil batu akik tersebut. Ya begitu menurut ceritanya. Nah guys, karena kejadian tersebut bapaknya nggak terima kalau anaknya meninggal dengan cara yang seperti itu, karena bapaknya tahu bahwa anaknya itu adalah anak yang ramah, sopan, dan juga jujur. Jadi bapaknya nggak percaya kalau anaknya itu telah mencuri batu akik. Makanya bapaknya mau membalas dendam dengan cara yang dia pikirkan gitu. Dan nanti yang berujung akan menjadi hantu Herlina ini. Ya pastinya setiap orang tua menganggap anaknya itu baik ya guys. Makanya kita dengarkan cerita selanjutnya. Lalu kemudian setelah meninggal bapaknya nggak terima, dendam, dia mendatangi, si bapaknya ini mendatangi salah satu dukun sakti di daerah tersebut. Lalu kemudian melakukan perjanjian dengan dukun tersebut sampai dia tuh kayak jadi kayak menghidupkan Herlina kembali, tapi ini sebenarnya dengan jin gitu, jadi arwahnya tuh arwah jin gitu kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah singkat cerita, Herlina pun kembali ke pesantren, dan para pengurus dan santri pun nggak tahu kalau Herlina itu sebenarnya udah meninggal, karena bapaknya emang sengaja nggak memberitahukan perihal meninggalnya Herlina karena ada rencana pembalasan dendam ini guys. Lah kemudian ketika dia udah masuk nih ke pesantren, para santriwati itu merasa aneh kepada Herlina karena dia terlihat lebih pemurung, maksudnya dia tuh kayak bener-bener tuh bukan Herlina lagi, jadi lebih banyak bengong, lebih banyak mukanya tuh datar gitu loh guys, tapi penuh dengan rasa ingin membalas dendam. Mungkinkah ini benar-benar arwah Herlina atau hanya jin yang bersekutu dengan sang dukun sakti? Banyak kejadian-kejadian aneh setelah Herlina kembali masuk ke pesantren. Banyak sekali kejadian-kejadian pembunuhan yang misterius. Perjanjian ini tiap malam Jumat Kliwon itu si Herlina yang udah bukan Herlina lagi ini harus meminum darah manusia sebagai korban. Jadi yang pertama itu darah orang yang meninggal di pesantren itu adalah santriwati yang memergoki dia ketika dia mengambil batu akik tersebut. Dia meninggal. Nah ketika di pesantren banyak yang meninggal, dan ini meninggalnya tuh kayak digigit gitu, kayak disedot darahnya kayak film vampir, kalian tahu. Nah jadi ada bekas gigitan gigi tuh di leher si korban, jadi ada beberapa yang meninggal. Dan kemudian yang kedua itu adalah korbannya si Herlina palsu ini, hantu Herlina ini adalah si pemilik batu akik, pengurus pesantren tersebut. Dan gak diceritakan yang lainnya katanya, tapi banyak juga korban yang lainnya selain 2 tersebut. Dan di setiap korban memiliki ciri khas, yaitu di lehernya ada bekas gigitan, jadi kayak darahnya tuh habis banget disedot, terus kayak kaku banget, pokoknya gak ada setetes darah pun yang tersisa pada setiap korban gitu katanya guys. Nah kemudian karena para kiai dan juga pengurus pesantren udah
kalang kabut, maksudnya tuh kenapa ada selalu ada korban yang meninggal dengan cara misterius tersebut. Di pesantren udah mengadakan apa sih tingkat pengamanan, maksudnya para santri dan juga pengurus gitu selalu mengadakan bukan investigasi, kayak mereka tuh meningkatkan pengamanan gitu loh, kayak malam-malam tuh nggak boleh ada yang tidur semua, jadi harus berjaga gitu, harus ada yang berjaga gitu di setiap malam. Nah ketika udah bingung banget para pengurus dan juga santriwati, mereka pun mengadakan doa bersama di salah satu di aula pesantren gitu, semuanya berkumpul di situ, dan si Herlina pun ikut ke sana. Dan ketika dia ikut,